Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, Bro and Sis, warga PKLU GPIB dimanapun berada. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan karena kita pada saat ini masih bisa berjumpa kembali di dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Di dalam edisi Jumat malam tanggal 1 Agustus tahun 2025. Bersama saya Ibu Sugiyarti Agustinuswati dari GPIB Jemaat Sejahtera Malang, Mupel, Jatim. Opa Oma, Bapak Ibu, Bro and Sis, di manapun kita berada yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang pengasih, di malam hari ini sebelum kami mengakhiri segala aktivitas kami malam ini bersama PKLU GPIB dimanapun mereka semua berada, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman Tuhan dan menjadikannya suluh langkah hidup kami. Amin. Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun berada, bacaan kita pada malam hari ini sesuai Sabda Bina Umat tanggal 1 Agustus 2025 terambil dari Perjanjian Lama dari kitab Hosea. Hosea 11 ayat 10 dan 11 yang menyatakan demikian. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, renungan kita pada malam hari ini sesuai Sabda Bina Umat hari Jumat malam tanggal 1 Agustus 2025 diberi judul Masa Depan Baru. Bacaan kita pada saat ini dari renungan malam di Nat Alkitab dari ayatnya yang 10 yang menyatakan mereka akan mengikut Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Bapak Ibu Saudara, orang yang pernah bersalah akan mendapat cat tertentu dari masyarakat. Stigma itu akan melekat pada dirinya dan sulit terhapus dari ingatan banyak orang. Mungkin kita pun demikian, sulit melupakan orang yang pernah bersalah kepada kita. Sehingga
Walaupun suatu saat kita dapat memaafkannya, tetap ada jarak dan sulit untuk kembali seperti semula. Allah digambarkan akan mengaum seperti singa. Bahkan ditegaskan, sungguh ia akan mengaum. Ini adalah nubuat tentang kebangkitan Israel. Singa yang mengaum adalah tanda sesuatu akan terjadi. Umat Allah yang dahulu berjalan dalam dosa dihukum karena murka Allah, lalu mendapat belas kasihannya, akan direstorasi oleh Allah sendiri. Allah membentangkan masa depan baru bagi mereka, yaitu mereka akan ditempatkan lagi di tempat asal mereka dahulu. Ketika umat Israel berbalik kepada Tuhan dan kembali mengikut Tuhan, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baru bagi mereka. Di bait itu, hati Allah sesungguhnya mekar, memandang anak-anaknya kembali mengikuti Dia. Yang terhilang akan kembali kepada Bapaknya, dan tentu dengan gembira Ia menyambutnya. Walaupun mereka datang dengan gemetar karena takut, namun hati Allah tidak lagi meluap dengan amarah. Hatinya kini diliputi oleh kasih dan sukacita karena umat yang dikasihinya itu diampuninya. Ya, pengampunan selalu membawa pada pemulihan dan hidup baru. Kesalahan dan dosa mereka tidak diingat lagi oleh Allah. Di matanya mereka benar-benar telah menjadi baru. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah yang tidak berbahagia menyambut kembalinya orang yang pernah terhilang? Kasih semestinya membuat kita mampu menerima orang itu, bahkan melupakan semua kesalahannya. Di dalam kasih itulah kita memandangnya sebagai orang yang benar-benar baru. Tidak ada lagi dendam, sebab orang yang bersalah itu sesungguhnya adalah orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Bahkan kami berterima kasih sudah diajarkan untuk dapat melupakan segala kepahitan dalam hatiku, agar kami dapat menerima orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan iman kami untuk menjalankan kehidupan ini dalam kasih Tuhan. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta.
di mana pada tanggal 17 Agustus 2025 akan berulang tahun yang ke-80. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan negara tercinta ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati negara kami dan menuntun para pejabat negara kami dari mulai Bapak Presiden beserta wakilnya sampai pejabat di wilayah RT RW agar dimampukan oleh Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan berbuat seadil-adilnya. Tak lupa kami juga berdoa buat GPIB secara sinodal, di mana pada bulan Oktober tahun 2025 hendak mengadakan acara sidang raya 5 tahunan di Makassar. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya agar terpilih calon-calon pemimpin GPIB di masa mendatang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga memohon kiranya Tuhan mencukupkan segala dana yang diperlukan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kasih-Mu sehingga kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan di masa mendatang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh kurang sempurna, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Opa Oma, selamat malam, selamat beristirahat. Kita semua selalu dalam kondisi sehat, damai sejahtera, dan bersukacita senantiasa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.